Varian Omikron yang pertama kali ditemukan atau diidentifikasi di selatan Afrika menjadi tantangan baru bagi upaya banyak negara di dunia untuk bisa pulih dari pandemi. Beberapa negara pun kembali memberlakukan pembatasan. Lalu bagaimana dengan Indonesia dan bagaimana situasi Afrika Selatan saat ini? Melalui sambungan Zoom sudah tersambung dengan Bapak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mas Iqbal, kedengaran suara saya? Dengan jelas sangat kedengaran. Dan juga bergabung WNI di Afrika Selatan ada Mbak Eci Ismail di Cape Town. Halo, selamat siang waktu Jakarta Mbak Eci. Selamat siang Mas. Baik, saya ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, ini dibayangi varian Omikron, tapi prokes justru ini mulai kendor. Masuk mal dan pusat perbelanjaan atau stasiun banyak yang tidak melalui screening peduli lindungi. Nah ini bagaimana respon Satgas, terutama Pak Sony sendiri sebagai ketua bidang terkait dengan apa yang memang seharusnya kita mengerti bersama bahwa hal ini tentunya sangat penting sekali terkait dengan prokes, namun ternyata tidak diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan. Apa tanggapan Pak Sony sendiri? Ya, jadi di Satgas sendiri kami sudah melakukan simulasi ya kemungkinan lonjakan kasus. Ada 4 hal penting yang dapat mempengaruhi terjadinya lonjakan kasus. Yaitu yang pertama adalah kepatuhan protokol kesehatan masyarakat. Yang kedua, percepatan vaksinasi. Yang ketiga, tingkat mobilitas. Dan yang keempat ini adanya varian baru. Nah, kalau kita perhatikan keempatnya, ini memang protokol kesehatan sedikit menurun ya dalam 2 minggu terakhir, lalu kemudian mobilitas meningkat bahkan lebih tinggi daripada mobilitas saat libur Lebaran kemarin ya. Terus kemudian adanya ancaman varian baru ini juga muncul dengan adanya Omikron, dan yang keempat vaksinasi kita percepat, tetapi memang capaian vaksinasi harian kita mulai turun. Nah ini tentu menjadi sebuah alarm bagi kita bahwa ada risiko ya terjadinya lonjakan kasus. Oleh karenanya kami sudah mendorong ya semua pihak termasuk upaya-upaya kami di lapangan agar peningkatan kepatuhan protokol kesehatan ini dilakukan, membangun kesadaran, membangun komunikasi risiko. WHO sendiri sudah menjelaskan bahwa masih dalam penyelidikan terkait dengan Omikron, dampaknya terhadap efektivitas vaksin, tingkat penularan, tingkat keparahan, dan juga kemungkinan infeksi ulang, lalu kemudian pengobatan dan tentunya efektivitas penggunaan alat PCR yang sekarang. Itu semua masih dalam penelitian yang dilakukan oleh WHO. Tapi rekomendasi WHO jelas ya, untuk mencegah penyebaran Omikron, rekomendasi WHO yang paling utama pertama adalah peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Sehingga ini masih menjadi kunci di mana apapun jenis variannya, cara penularannya masih sama. Dia masih keluarga SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Oleh karenanya kami tidak henti-hentinya, bahkan adanya kasus Omikron ini kami angkat ke publik supaya masyarakat memahami bahwa ada risiko penularan COVID-19. Seperti itu. Tapi seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh Satgas kepada masyarakat yang tentunya sudah mengalami penurunan terkait dengan prokes ini? Yang pertama, ini bukan Satgasnya Satgas pusat, tetapi juga Satgas daerah. Ya. Mereka punya tugas untuk melaksanakan fungsi pencegahan, preventif dan promotif melalui kampanye perubahan perilaku, dan kampanye pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kami sendiri kan juga membuat lagu, membuat materi komik, ya materi-materi edukasi yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial, media elektronik dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua ya, kami sekarang sedang menjelaskan kepada masyarakat salah satu potensi lonjakan itu terjadi karenanya ada varian baru yaitu varian Omikron ini. Nah, oleh karenanya masyarakat diminta untuk patuh. Bayangkan negara-negara maju saja dengan sistem screening yang ketat, mereka bisa kebobolan. Jadi sekarang sudah mulai masuk ke beberapa negara di dunia, dan itu tentu membayang-bayangi kalau ternyata Omikron ini jauh lebih menular, maka percepatan lonjakan kasus itu bisa terjadi. Oleh karenanya sekarang sedang kami sebarluaskan informasi tentang risiko yang ada. Selain kami juga mendorong kepatuhan protokol kesehatan. Dan yang paling penting juga kami berkali-kali menyampaikan pentingnya Satgas institusi protokol kesehatan. Setiap ruang publik, tempat publik, fasilitas publik harus memiliki Satgas yang memastikan bahwa
protokol kesehatan standar dan protokol kesehatan digital dilaksanakan oleh orang-orang yang beraktivitas di sana. Itu Mas Iqbal. Baik, lagi-lagi tentunya dari pemerintah sendiri terus melakukan berbagai macam cara agar varian ini tidak masuk sampai ke Indonesia ataupun bisa diantisipasi dengan cara apapun. Nah, kalau dari Mbak Ici sendiri di Afrika sendiri seperti apa Mbak update terbarunya terkait dengan varian Omikron ini? Apakah memang ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan? Kalau saya tidak salah itu ada peningkatan sekitar 20% atau sekitar ada 2.000-an atau sekitar berapa begitu? Mungkin Mbak Eci bisa menjelaskan sebenarnya update terbarunya bagaimana? Apakah memang benar-benar mengkhawatirkan atau tidak? Kalau kita di Cape Town ya, sebenarnya tidak ada sama sekali. Saya belum dengar dari faktanya dari teman apa dari Facebook, friends of friends yang kena COVID sekarang, let alone dari yang virus yang Omicron yang baru ini. Jadi memang yang diberitakan di news itu kita hanya dengar di news aja gitu. Sebenarnya dalam keadaan sehari-hari kita di sini tuh yang lebih paling santai, yang saya tuh merasa paling safe itu adalah saat ini. Dan sempat juga bulan November awal itu zero case ya di South Africa. Dan sekarang memang ada penaikan, terutama di Gauteng ya. Tapi kalau di Cape Town sendiri, kita di Western Cape, itu kayaknya kita santai aja tuh ya, dengan tetap menjunjung prokes ya, semua tetap pakai masker dan kita semua udah vaccinated. Even anak saya yang umur 15-16 pun udah vaksinasi, teman-temannya sudah semua. Jadi selama ini ya, sampai dari yang tanggal hari Jumat kemarin yang ada kabar Omikron itu, sampai sekarang kita malah santai dan kita malah sebenarnya kita malah agak kesel karena kita sekarang jadi di-ban untuk traveling dan segalanya ya. Sedangkan keadaan kita di sini itu yang saya yang merasa paling safe tuh sekarang. Saya yang berani keluar dari rumah itu dengan pergi sosialisasi dengan teman walaupun dengan masker dan segala macam. Itu sekarang gitu loh. Sedangkan kita yang sekarang di keadaan kita tuh yang jadi susah gitu. Padahal yang sebenarnya yang menemukan Omicron ini memang saintis dari South Afrika karena mereka punya lab canggih, genome sequence. Jadi karena dilaporkan oleh saintis WHO, tapi sekarang itu malah Afrika Selatan yang di-ban di mana-mana, padahal belum tentu dari Afrika Selatan juga gitu loh. Sedangkan ya gitu, jadi kita semua sebenarnya di sini merasa sedih gitu loh, karena kita sekarang malah jadi ditekan di mana-mana gitu. Oke, tapi Mbak Ici, kalau misalnya tadi Mbak Ici mengatakan di sana aman-aman saja, santai-santai saja, apakah ada instruksi lagi dari pemerintah setempat begitu? Apakah ada untuk antisipasi apabila terjadinya penambahan kasus yang terjadi di Cape Town khususnya? Oke, jadi sekarang kita tetap dalam level 1 ya. Jadi sebelumnya juga level 1, jadi ada pidato dari Presiden Ramaphosa hari Minggu kemarin, kita tetap dalam level 1. Dan Presiden berpesan untuk semua yang belum vaksin untuk melakukan vaksin. Itu aja sih, kita masih bisa interprovincial trip gitu ya, masih boleh ke luar kota gitu ya. Biasa aja, cuman hanya di pesan dari Presiden adalah untuk semua yang belum vaksin, untuk melakukan vaksin. Oke, tapi capaian vaksinasi di sana bagaimana Mbak? Apakah memang cukup baik atau justru mengalami penurunan? Karena kalau saya tidak salah juga cukup sedikit ya di sana untuk jangkauan vaksinasinya. Kalau di Cape Town ya, saya nggak tahu kalau di Gauteng misalnya di daerah lain. Tapi kalau di Cape Town itu sangat baik sekali ya. Jadi kita ada tahap dari yang lansia dulu sampai sekarang udah mulai yang untuk umur 12 sampai 18 tahun, sangat mudah sekali untuk mendaftarkan vaksin dan mereka akan kirim kita SMS dan kita diberikan di klinik mana yang kita harus pergi. Bahkan saat itu ketika mendapatkan nomor dari pengaturan vaksinasi itu, instead of menunggu dari klinik itu yang beberapa hari, saya bisa juga walk in, saya bisa masuk ke klinik di mall yang 10 menit dari rumah saya dan menunjukkan nomor
identifikator ya, dan mereka bilang oke boleh, kamu boleh vaksin sekarang juga, jadi gitu. Dengan semudah itu sebenarnya kalau di Cape Town ya. Baik, saya kembali ke Pak Sony. Pak Sony ini berbicara soal vaksinasi sendiri. Kalau misalnya tadi di Cape Town khususnya ya, kalau di Afrika Selatan khususnya di Cape Town itu cukup baik vaksinasinya. Bagaimana dengan di Indonesia? Karena kalau saya tidak salah tadi saya lihat di Satgas COVID-19 di websitenya ternyata baru sekitar 70%, Pak. Sedangkan Desember ini adalah target untuk bisa mencapai apa yang sudah dijanjikan kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana ini, Pak? Ya, jadi kita sebenarnya bersyukur sekali loh bahwa sudah lebih dari sekitar 134 juta, ya 134 juta orang Indonesia yang sudah 203 juta, mohon maaf, 234 juta orang Indonesia yang sudah divaksin. Target kita 208 juta. Nah, memang yang divaksin lengkap itu dosis lengkap baru 95,4 juta. Tapi ini capaian yang menurut kami juga sudah sangat baik. Vaksinasi dosis pertama juga sudah di angka 139 juta. Jadi 95,4 juta ini kita kejar ke 208, berarti kan kurang lebih butuh sekitar 13 juta orang untuk divaksin lengkap lagi. Kalau kita per hari bisa kejar yang vaksin dosis lengkap ini 500.000 saja, maka dalam 26 hari harusnya tercapai. Lalu kemudian untuk lansia juga sudah sangat baik ya, lansia kita sekitar 53% sudah vaksinasi dosis pertama, dan memang yang vaksinasi dosis lengkap itu baru sekitar 34%. Oleh karenanya begini, target kita memang kelompok rentan ini salah satunya adalah lansia. Jadi percepatan vaksinasi lansia itu perlu dilakukan dengan cara jemput bola, jadi door to door. Terus kemudian yang kedua, kita ingin mempercepat herd immunity, jadi menahan kasus terendah mungkin sembari kita percepatan vaksinasi. Nah, supaya kasus ini bisa tetap rendah, maka masyarakat harus patuh protokol kesehatan. Jadi sebetulnya capaian vaksinasi kita sudah cukup baik ya, sekitar 26,7 juta anak usia 12 sampai 17 tahun juga sudah divaksin. Jadi dengan capaian sekitar 234 juta orang tadi cukup baik, sangat baik lah. Ini yang baik untuk capaiannya atau jumlah dari angka vaksinasinya itu sendiri, Pak? Karena memang janjinya sendiri pada bulan Desember ini kan bahwa capaian vaksinasi itu bisa tercapai. Iya, memang itu menjadi target. Tapi memang pelaksanaan di lapangan itu kan tantangan yang dihadapi tidak mudah ya. Seperti apa kendalanya ini, Pak? Butuh rantai dingin, ya kan. Terus kemudian juga pada saat akan divaksin, kadang-kadang orang tidak memenuhi kriteria, misalkan tekanan darahnya tidak sesuai dan berisiko juga divaksin. Jadi kendala di lapangan sudah memang sudah sudah mulai terlihat, tetapi yang pasti untuk dipahami adalah kita sudah bisa menyuntikkan 2,2 juta orang dalam satu hari untuk vaksinasi. Jadi target kita kan 208 juta yang sudah divaksin secara keseluruhan itu kan ada 234 juta. Jadi sebenarnya sudah melampaui, tetapi yang dosis lengkap ini kita baru mencapai sekitar 95 juta. Makanya percepatan vaksinasi terus dilakukan. Nah, ini kan upaya kita bersama. Makanya dukungan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi sembari mematuhi protokol kesehatan itu menjadi senjata utama kita nih untuk menahan lonjakan kasus. Oke, Pak Sony ini menjawab dari pernyataan tadi Mbak Eci yang menyebutkan sedikit kecewa begitu terkait dengan ban atau pembatasan bagi warga negara ataupun masyarakat yang datang dari Afrika ke sejumlah negara termasuk halnya di Indonesia. Nah, ini sebenarnya bagaimana, Pak, untuk masalah karantina ini sendiri? Apakah ini artinya bahwa akan adanya revisi lagi untuk masalah aturan-aturan ini, mengingat bahwa Australia juga sudah menyatakan bahwa ada yang teridentifikasi begitu di sana. Apakah justru ini semakin memperketat atau dari pernyataan dari Mbak Eci tadi justru bisa merubah untuk biasa saja terkait dengan hal ini? Ya, jadi kita menghadapi pandemi itu dengan respon cepat ya. Yang pertama, tidak ada larangan terhadap warga negara atau negara, ya itu perlu dipahami. Yang ada adalah
pembatasan untuk orang yang pernah melakukan perjalanan ke lokasi tertentu di mana ditemukan varian baru dengan perkembangan yang cepat. Jadi kan kita bekerja dengan data, bukan bekerja dengan feeling. Nah, bagi orang-orang yang pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari di daerah yang sedang berkembang varian baru, itu tentu untuk sementara ditunda dulu, tidak diperbolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi gelombang-gelombang baru di tempat lain. Kembali WHO memberikan update informasi dari hasil-hasil risetnya. Ada 5 hal yang paling penting terkait dengan varian baru. Yang pertama, apakah varian ini menular lebih cepat atau tidak. Yang kedua, apakah menciptakan keparahan dan kematian yang lebih tinggi. Yang ketiga, apakah varian ini menurunkan efektivitas vaksin. Yang keempat, apakah varian ini menciptakan reinfeksi, ya. Dan yang kelima, apakah varian ini misalkan saya jadi lupa. Jadi ada dari 5 itu tadi harus diperhatikan. Nah, yang ketika informasi yang kita terima belum lengkap, WHO juga belum bisa menjustifikasi dengan lengkap, maka kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian itu yang paling utama. Makanya kita membatasi perjalanan orang-orang tersebut. Bukan dengan ada stigma, ya. Ini kan kita menghindari stigmatisasi yang muncul di masyarakat karena dari warga negara tertentu atau berasal dari negara tertentu. Yang paling penting kita menerapkan sistem kehati-hatian tersebut. Baik, Pak Sony. Saya ke Mbak Eci lagi. Mbak Eci, kalau di Indonesia sendiri pemerintah sangat concern sekali dengan masyarakatnya, bagaimana membatasi begitu perjalanan baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia, apalagi jelang Natal dan juga Tahun Baru. Di Afrika sendiri sejauh mana ini pihak Dubes dan juga Konjen memantau pergerakan WNI agar terhindar dari penyebaran COVID? Jadi kita dihimbau oleh Pak Konjen untuk berhati-hati dan untuk selalu memantau keadaan COVID saat ini, dan dihimbau untuk sementara untuk tidak melakukan perjalanan internasional dulu, ya, karena memang juga flightnya pun belum ada, ya, yang dari keluar dari Cape Town itu belum ada saat ini, gitu. Oke, baik Mbak Ici, terima kasih sudah berbincang dengan kami siang hari ini. Tentunya kita berharap agar Mbak Ici sekeluarga dan juga warga negara Indonesia di sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Pak Sony, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Semoga masyarakat juga semakin sadar betul bagaimana protokol kesehatan itu sangat penting dilakukan untuk saat ini, apalagi di tengah adanya varian baru Omikron ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih.